Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakina Ulfa, kelas 1B Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Integumen lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit, kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terdiri atas 3, epidermis, dermis, jaringan subkutaneus. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapis, unsur utamanya adalah sel-sel tando, keratinosit, dan sel melanosit. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Jaringan subkutaneus mengandung sejumlah sel lemak. Yang pertama, epidermis yang terdiri atas lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, lapisan stratum corneum. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Stratum basal. Lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Stratum lucidum. Stratum lucidum langsung di bawah lapisan corneum. Terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, mengandung zat kertain. Lapisan integumen yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Dermis memiliki 2 lapisan. Lapisan atas, pars papillaris. Lapisan bawah, pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut reticularis. Stratum papillaris merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis. Terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner reseptor raba. Terdapat fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Stratum reticularis merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebake atau lemak, mengandung kelenjar keringat, korpus Pacini atau reseptor tekanan. Lapisan integumen yang ketiga yaitu jaringan subkutan. Jaringan subkutan adalah lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utamanya menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Di dalam jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut sebagai gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat apocrine. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apocrine. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, banyak di telapak tangan, kaki, wajah, dan air yang bercampur garam dan berfungsi sebagai pengatur tubuh. Adapun fungsi kulit. 1. Fungsi sekresi. Menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi, misalnya sengatan UV, kuman, bakteri, lisol, karbon, infeksi, dan lain-lain. Karena bantalan lemak tebal lapisan kulit, dan serabut jaringan. 2. Fungsi absorpsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat
tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya NaCl, urea, asam urat, amonia. Fungsi persepsi. 1. Respon panas, respon dingin, dan respon tekanan. Fungsi pengaturan suhu tubuh. 1. Mengeluarkan keringat. 2. Mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen. 1. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. 2. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. 3. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit. 4. Namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, dan karoten. Fungsi keratinisasi. 1. Proses berlangsung 14-21 hari. 2. Sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi pembentukan vitamin D. 1. Tubuh terkena sinar matahari langsung. 2. Tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol dan sel kulit. Itulah tadi penjelasan sistem integumen dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.